Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak semua. Pertemuan hari ini kita akan membahas teori tentang makanan. Itu adalah memilih makanan yang tepat. Nah, Bapak sudah mengirimkan file berupa PPT. Silakan anak-anak sambil dibuka. Dan kalau membutuhkan penjelasan, silakan ditonton video ini sampai selesai, dan sekaligus dilihat juga PPT-nya atau materi yang Bapak kasih. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke pelajaran PJOK, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Memilih makanan yang tepat. Ada dua pertanyaan yang Bapak tulis di PPT Bapak. Itu adalah, kenapa kita butuh makan? Lalu apa saja yang kita makan? Nah, anak-anak, dalam membahas dua pertanyaan itu akan menjadi pembelajaran kita supaya kita dapat memilih makanan yang tepat untuk tubuh kita. Kenapa kita butuh makan? Karena tubuh kita bergerak dan hidup. Karena tubuh kita hidup dan bergerak. Kalau orang yang sudah meninggal itu tidak butuh makan. Tapi kalau kita yang masih hidup dan kita yang masih bergerak aktif, itu pasti membutuhkan asupan nutrisi atau makanan yang tepat untuk tubuh kita mendapatkan energi. Nah, jika tubuh kita bergerak, itu pasti akan membutuhkan energi untuk menggerakkan anggota tubuh kita. Pada umumnya, yang sering banget bergerak adalah tangan dan kaki kita, itu akan lebih sering bergerak. Lalu energi yang kita konsumsi itu dari mana sih? Energi yang kita konsumsi itu berasal dari makanan yang kita konsumsi atau kita makan. Anak-anak, energi itu dari mana? Energi dalam tubuh didapat dari gizi ataupun nutrisi yang terkandung di dalam makanan yang kita makan. Nah, anak-anak, supaya dapat mendapatkan gizi yang baik, maka kita harus mendapatkan kecukupan gizi untuk untuk kita dapat bergerak secara maksimal. Jadi supaya mendapatkan energi yang baik, hal yang paling utama di dalam makanan yang kita makan itu adalah kandungan atau kecukupan gizi di makanan tersebut. Baik, jika kita tidak makan ataupun tidak mengkonsumsi makanan, apa yang akan terjadi? Lebih baik nggak usah makan, nanti aja. Nggak usah sarapan deh, nanti aja. Apa yang akan terjadi? Nah, yang Bapak tulis di PPT Bapak adalah, jika tidak makan, tubuh kita akan lemas, letih, tidak bertenaga, dan sampai pada akhirnya tidak dapat beraktivitas. Nah, itu dia yang menjadi faktor utama itulah yang akan menjadi penyebab jika kalian tidak makan, tidak dapat beraktivitas atau aktivitasnya terhambat. Itu dia kenapa kita butuh makan. Lalu kita akan membahas tentang angka kecukupan gizi atau kecukupan gizi. Anak sekolah membutuhkan zat gizi setiap harinya yang diperoleh dari berbagai macam makanan dan minuman yang digunakan sebagai sumber energi. Dan masa-masa pertumbuhan untuk mengganti sel yang rusak
dan untuk menjaga kesehatan kita. Pada dasarnya ada 6 macam zat gizi, yaitu karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Itu yang harus ada di dalam kecukupan gizi atau di dalam makanan kita. Jadi kecukupan gizi setiap hari menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, dan aktivitas fisik itu untuk mencegah terjadinya kekurangan ataupun kelebihan gizi. Nah, kita menakar nih, mengukur kalau kita makan satu piring itu cukup atau kurang. Kalau kita makan 2 piring itu cukup atau kelebihan ya. Nah, itu dapat diukur dari kecukupan zat gizi yang ada di makanan tersebut. Contoh, kalau kita makan nasi, terus lauknya ayam, terus lauknya ada sayur mayurnya, terus minumnya ada susu, apakah itu cukup 1 piring atau harus nambah 2 piring? Ayo. Ingat, berlebihan itu tidak baik. Jadi cukup untuk memenuhi gizi kita itu sangatlah baik. Cukup, jangan terlalu berlebihan. Kalau berlebihan itu juga akan menimbulkan hambatan bagi tubuh kita. Yang pertama, kalau kekenyangan. Kalau kekenyangan pasti sulit bergerak. Aduh, perut saya kepenuhan nih. Tadi makan hampir 2 piring. Ya. Malah akan sulit bergerak. Lalu pencernaan pun, lambung atau perut pun mencernanya akan lama. Jadi kita akan lemas. Kita akan sulit bergerak. Nah, itu. Kalau makan berlebihan juga tidak baik. Sesuai dengan kecukupan gizi. Nah, kecukupan gizi apa sih? Kecukupan gizi bisa kita jawab tentang apa saja yang kita makan. Yang pertama, tadi Bapak sudah bilang, ada nasi, ada ayam, ada sayur, ada tempe, tahu, buah, dan minumannya susu. Itu sudah cukup ya. Lalu pembagiannya, kita makan harus berapa kali? Umumnya kita akan makan sebanyak 3 kali sehari untuk mencukupi kebutuhan energi kita. Yang penting makan dan kenyang. Benarkah seperti itu? Enggak ya. Zat gizi atau kecukupan gizi digolongkan menjadi 2. Itu ada makro yang berukuran besar, lalu ada zat gizi mikro yang berukuran kecil. Nah, zat makro itu adalah zat karbohidrat, protein, dan lemak. Lalu zat mikro itu terbagi menjadi vitamin dan mineral. Tubuh manusia itu membutuhkan aneka ragam pangan untuk memenuhi semua zat gizi tersebut. Kekurangan ataupun kelebihan salah satu unsur zat gizi dalam konsumsi pangan juga akan menyebabkan kelainan atau penyakit. Tadi yang Bapak bilang, kalau kita terlalu banyak makan, itu pasti kita akan sulit bergerak atau merasa kekenyangan. Nah, makanya ada sabda Rasulullah yang mengatakan, berhentilah makan sebelum kamu kenyang. Lanjut, kita makan itu harus memenuhi 3 hal penting ini. Yang pertama, di dalam makanan itu usahakan intinya adalah zat tenaga. Harus ada zat tenaga. Zat tenaga apa sih? Itu zat tenaga adalah karbohidrat dan lemak,
Fungsinya apa? Sebagai sumber utama zat energi. Sumber energi kita berasal dari karbohidrat dan lemak. Kemudian asalnya dari mana atau jenisnya apa saja sih zat tenaga itu? Yang pertama ada padi-padian, umbi-umbian, lalu olahan hasil olahan sagu, hasil olahan seperti combro, getuk dari singkong ya, lontong. Nah itu dia hasil olahan dari padi-padian dan umbi-umbian. Sumber zat tenaga itu dia. Kemudian yang kedua adalah zat pembangun. Zat pembangun ini memiliki fungsi sebagai pembentuk struktur dan fungsi sel di dalam tubuh kita. Jadi kalau kita ada pada masa pertumbuhan, zat pembangun ini sangatlah penting. Kalau yang mau tumbuh tinggi, besar badannya, lalu kuat, zat pembangun wajib dikonsumsi pada saat kamu makan, pada saat kita makan. Zat pembangun itu adalah protein yang berperan penting sebagai pembangun sel tubuh dan struktur tubuh. Sumber protein terbagi menjadi dua, itu adalah protein nabati dan hewani. Kalau nabati itu adalah yang berasal dari tumbuhan, kalau hewani berasal dari hewan. Contoh, kalau protein nabati itu bisa kita dapat dari kacang-kacangan, kacang panjang, lalu kacang merah dibuat sup, lalu kacang tanah pun bisa, kacang hijau. Kemudian protein hewani seperti contohnya daging, lalu ikan, lalu daging sapi, ayam, susu, dan produk olahan lainnya. Kemudian yang ketiga, dalam makanan wajib ada zat pengatur. Zat pengatur itu apa sih perannya? Perannya adalah untuk menjaga metabolisme atau bekerjanya fungsi organ tubuh. Jadi kalau kita makan terus tidak minum, nah itu dia akan menghambat kinerja dari organ lambung kita. Kemudian itu contoh mudahnya ya. Zat pengatur adalah semua jenis sayur dan buah yang mengandung berbagai vitamin, mineral, air, dan serat untuk proses metabolisme atau bekerjanya fungsi organ tubuh. Zat pengatur dapat didapat dari sayur-sayuran, buah-buahan, lalu bisa dari air mineral yang kita konsumsi. Nah, sayur-sayurannya apa saja? Biasanya kita mengkonsumsi bayam, kangkung, sawi, wortel, dan sebagainya. Lalu kalau buah-buahan kita bisa mengkonsumsi jeruk, apel, mangga, pisang, dan sebagainya. Baik, Bapak ulang kembali, ada 3 zat yang wajib ada di makanan yang kita konsumsi. Yang pertama adalah zat tenaga, yang kedua adalah zat pembangun, dan yang ketiga adalah zat pengatur. Itu dia anak-anak hal yang terpenting pada saat kita mengkonsumsi makanan. Perhatikan 3 hal tersebut, maka kecukupan gizi kita akan seimbang. Baik anak-anak, itu dia pertemuan kita hari ini.
Bapak memberikan tugas di slide terakhir. Silakan pilih 2 piring makanan yang ada di gambar tersebut. Silakan anak-anak pilih berdasarkan yang kita pelajari. Contoh, Bapak akan memilih gambar jagung, jeruk, dan susu. Nah, lalu dijelaskan kenapa saya memilih gambar tersebut. Bapak memilih gambar tersebut karena jagung adalah karbohidrat, susu adalah protein, dan jeruk adalah zat pengatur. Jadi sudah lengkap. Ada 3 zat yang Bapak makan pada saat itu. Baik anak-anak, silap sekali. Baik anak-anak, itu dia pembahasan PowerPoint yang Bapak buat. Silakan anak-anak dipelajari dan dipahami untuk ini menjadi